Dok. Ya. Jadi sebagai dokter saya jelaskan ya pada anak-anak saya yang saya banggakan, do not harm. Jangan Anda membahayakan pasien, apalagi Anda membuat pasien Anda meninggal. Pikirkan masak-masak, apakah perlu tindakan saya itu? Apakah saya perlu mengoperasi? Ya. Tanpa persiapan yang baik, tanpa follow up, tanpa kontrol pasien yang dioperasi, itu hanya menimbulkan kematian pasien. Ya, ya, hati-hati ya. Jadi jangan do not harm, jangan membuat celaka pasien. Kan terapi kita harus sesuai dengan diagnosis. Jadi diagnosis harus jelas klasifikasinya apa dan bagaimana prognosisnya. Kalau orang tua ya mungkin kita pasang prostesis gitu. Dan individual, contohnya individual gimana dok? Ya misalnya gini, ada orang tua umur 60 apa umur 50, dia sudah pensiun, dia jarang main futsal, kemudian ligamentum ACL-nya putus. Apa perlu disambung dioperasi, diganti dengan ACL yang baru? Ya nggak perlu lah, karena dia tidak membutuhkan gerakan yang cepat. Beda kalau itu ruptur ACL pada pemain bola. Apalagi pemain bola Ronaldo ya harus dioperasi. Itu yang dimaksud terapi bersifat individual. Jadi kita sebagai dokter itu harus tahu apa kebutuhan pasien. Jangan memaksakan apa yang kita ketahui. Itu akan membahayakan pasien. Jelas? Silakan bertanya. Dok, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Saya Sahnas dengan RP 009. Tadi sempat disebutkan untuk gips dan pen itu untuk fungsinya sama-sama untuk mempertahankan kedudukan agar tulangnya itu anatomis. Kalau untuk prinsip pemilihan tindakan untuk pasien untuk gips dan pen itu prinsipnya apa ya dok? Untuk fungsinya kan sama, tetapi kenapa untuk tindakannya itu berbeda? Terima kasih. Ya. Maaf nih saya tutup videonya sebentar ya. Bagus pertanyaannya ya. Suara saya masih terdengar kan? Terdengar dokter. Masih dokter. Ya. Sama, gips atau pen sama fungsinya. Kenapa orang lebih suka pasang pen? Karena pen itu ada di dalam tulangnya, hingga sendinya masih bisa bergerak. Tapi kalau pasang gips itu mengunci dua sendi. Contoh, fraktur tibia proximus maksimal atau tibia shaft tibia. Itu kalau kita pasang gips itu mesti mengunci pergelangan kaki dan pergelangan lutut, gipsnya sampai setengah paha. Tentu tidak menyenangkan. Gitu. Lalu orang kalau gitu pasang pen aja dok. Kalau dipasang pen ringan, lututnya bisa nekuk. Paham nggak sampai sini? Paham dokter. Nah, tapi jangan lupa operasi itu berbahaya loh. Operasi itu risikonya mati pasien. Ya, terus terang saya bilang. Kalau guru saya, Profesor Soeharto, kalau bilang, apa komplikasi operasi? Mati pasiennya. Jadi mesti tekan kontak sama pasien. Kalau Anda mau dioperasi pasang pen, risikonya mati loh. Ya, tapi dokter kan bekerja hati-hati, jangan sampai mati pasiennya. Kedua, risikonya infeksi. Pada gips nggak ada kematian, nggak ada infeksi. Jadi gunakan ilmu kita dengan baik. Jangan mentang-mentang kita dokter bedah pintar main visu, lalu kita potong semua kaki orang, itu namanya jagal. Mesti diberitahu pasiennya mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau pasang gips, apa komplikasinya? Kaku. Tapi kalau operasi, komplikasinya bisa mati pasien. Gitu ya, jelas? Baik dokter, terima kasih. Ya, saya udah tua jadi ortoped ya. Jadi ngomong apa adanya. To the point aja. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Dok, izin bertanya lagi. Ya. Kalau yang ada cedera di ekstremitas inferior itu kan kalau misalnya terutama biasanya dicek ini kan pulsasi arteri dorsalis pedi sama tibia lis posterior. Tapi kalau nggak teraba kan bisa dicek pulsasi yang
Atas. Poplitea ya dok ya? Yang atas. Kalau nggak bisa lagi ke atas, ke femoral. Femoralis. Ya, Kalau good. itu nama apa ya? Seperti hipotesisnya atau diagnosisnya itu apa ya dok biasanya? Kalau misalnya nggak teraba di dorsalis pedi sama tibialis posteriornya. Berarti ada stenosis, ada obstruksi, ada kinking. Kinking artinya pembuluh darahnya kepuntir, ketekuk, sehingga darahnya tidak bisa ngalir ke bagian distal. Itu berbahaya, Dek. Apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi gitu? Gips, kakinya kita luruskan. Gipsnya kita buka, bidainya kita buka. Lalu kita raba lagi pulsasi arterinya. Kalau membaik, ada pulsasi, berarti benar diagnosis kita. Tapi kalau dibuka gipsnya, dibuka bidainya, masih pulsasinya kurang bagus, langsung telepon dokter bedahnya. Ini harus dioperasi emergensi. Kenapa? Karena nggak ada aliran darah ke bawah. Kalau nggak, ukur aja pakai oximeter. Saturasinya kan pasti turun. Kan oximeter kan murah tuh. Yang dipakai buat COVID tuh. Tempel aja di jari kaki pasien. Kalau dia 95, oke. Tapi kalau dia cuma 90, berarti ada sumbatan di pembuluh darah atau pembuluh darahnya tertekuk. Langsung kirim ke dokter bedah. Situ operasinya. Gitu ya, jelas? Jelas dok. Baik dok, terima kasih dok. Ini kelihatan ya? Ya, dok. Tadi yang nanya siapa? Ini. Siapa itu yang tanya? Ada keluarganya yang patah ya? Izin dok saya. Ini patah tulang panggul ya. Ini patah. Itu kan nggak bisa disambung, Dek. Udah pembuluh darah di kolom femur ini, di leher femur itu nggak ada. Dia kalau patah nggak ada akses pembuluh darah, pasti mati. Nggak bisa jadi sambung nih. Kalaupun nyambung dia akan menimbulkan fibrosis, sakit. Akhirnya kita membuat konsep, kita ganti aja dengan prostesis. Jadi nyambung begini. Supaya bagus. Nah, ini biasanya hari ketiga dia udah jalan, udah bisa pulang. Dan dia udah bisa latihan fleksi sendi panggul dan sebagainya. Tapi ini kalau operasi gini pantangannya siapa tadi namanya? Amalia dok. Amalia pantangannya tidak boleh aduksi. Tidak boleh mendekat. Kenapa dok? Kalau dia ditarik mendekat gini aduksi, dia akan keluar. Betul nggak? Iya dok. Nah, kapan boleh aduksi dok? Setelah 3 bulan, setelah otot-otot sendi panggulnya sudah kuat lagi. Jadi sementara ini dia abduksi aja. Jadi kalau tidur ganjel bantal di tengahnya. Sampai kapan dok? Sampai ototnya kuat sekitar 3 bulan. Jelas? 3 bulan ya dok. Ya. Paham? Paham dok. Terima kasih dok. Oke. Ya. Ini tadi yang suprapendular yang sering komplikasi itu saya lewatin aja. Wah. Waktunya kurang nih. Ini udah setengah 10 ya. Kalau ada pertanyaan nanti di WA aja saya nggak apa-apa ya. Kita terbuka diskusi ya. Nah ini tulang belakang. Bisa. Ini patah tulang belakang. Kalau hanya sedikit, jadi kalau hanya dikit kita pakai brace nih. Ini namanya brace tulang belakang. Tapi kalau itu kita gips. Kalau gips nggak mempan kita pasang fiksasi internal. Kita operasi, kita masukkan. Ada pertanyaan di sini? Ini namanya Bohler case, gips Bohler yang menemukan orang Jerman Bohler untuk gips di daerah tulang belakang. Kalau ini brace. Oke, ada pertanyaan silakan kalau mau nanya. Apa bahayanya dok pada tulang belakang? Dia ada saraf di sini. Jadi kalau patah tulang belakang, tulangnya nusuk sarafnya akan terjadi kelumpuhan. Ya. Oke, good. Nah, ini yang soal di tutorial yaitu sprain of the lateral ligament pada ankle. Yaitu ini bukan tulang tetapi ligamentum. Kalau ligamentum cedera, namanya sprain.
Bisa kondusio aja, bisa fraktur. Ini lihat nggak? Apa, Gung? Ini kenapa kakinya, Gung? Itu fraktur, Dok. Hah? Ini kalau gini kira-kira masuk golongan mana nih? Fraktur terbuka, Dok. Iya, fraktur tibia ya, di Iya, atas tibia. ankle. Iya, di atas ankle. Berat ini. Main baseball di Amerika ya. Ada pertanyaan? Nah, pada ankle sprain ini problemnya adalah long term, jadi cacat yang jangka panjang. Misalnya sakit, sudah timbul. Kenapa? Karena penyembuhannya nggak bagus, nggak sesuai dengan SOP. 85 kasus ankle sprain itu mekanismenya pelantar fleksi. Apa itu pelantar fleksi? Coba kaki kalian diarahkan ke lantai, itu namanya pelantar fleksi. Dan ditekan ke dalam, inversion. Itu 80% itu begitu mekanisme cederanya. Keplinder kalau orang Jawa itu. Nah, sisanya mekanismenya sebaliknya. Oke. Nah, ini bagi 3. Kalau yang grade 1 itu nggak putus, cuma ya robek aja lah. Kalau grade 2 setengah putus, kalau 3 putus. Tapi semua cedera, apakah ankle, apakah apapun di dalam ortopedi itu, yang bisa kita lakukan untuk rumah adalah rest. Apa itu rest? Rest. Istirahatkan, jadi nggak boleh jalan. Jadi mesti pakai tongkat pasiennya, gitu ya. Tapi kadang-kadang, ini gini aja dok, akhirnya dia nggak pakai tongkat jalan kaki. Akhirnya sembuh nanti karena fibrosis, ligamentumnya kumat-kumatan. Itu. Nanti sakit lagi gitu. Nah, kemudian dikasih S. S itu harus segera diberikan. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi pembengkakan dan harus digunakan maksimal itu ya 24 atau 48 jam. Jadi kalau cedera sudah hari ketiga, kamu jangan kasih es. Ya. Kasih yang hangat. Tapi kalau hari pertama jangan dikasih yang hangat, kasih yang dingin gitu. Ya, kemudian dipasang dressing, dipasang lasik perban, dan kalau tidur ankle-nya diangkat lebih tinggi dari jantung selama 24 jam. Ada pertanyaan? Ini harus bisa kompetensinya dokter umum ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau nanya? Agung? Dikmar? Farhan? Suara saya kedengaran? Terdengar. Tanya, Terdengar. nanya. Ayo nanya. Sampai sini. Ya, izin dok, Farhan dok bertanya. Ya. Bagus. Untuk yang itu dok, elevate ankle above heart level itu sebenarnya apa ya dok? Lebih ke fungsinya itu dok. Bagus, pertanyaan bagus. Kenapa harus diangkat? Lebih tinggi dari jantung. Fungsinya untuk memicu sirkulasi. Seperti kita ketahui bersama, itu kan aliran balik tubuh darah di kaki itu kan lewat vena. Vena itu kan nggak ada atriol, yang nggak ada pompanya, nggak ada nggak ada ototnya atau vena. Dia mengandalkan pumping. Nah kalau gitu ya posisinya lebih tinggi dari jantung sambil digerakkan ankle-nya. Nah gitu itu akan mempercepat aliran darah balik ke jantung, dibuang jadi kencing sehingga mengurangi pembengkakan. Paham? Paham dok. Terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan lain? Oke. Bisa saya lewati nih? Silakan nanya. Ya. Ya dok, kalau pada pemain basket ataupun pemain-pemain olahraga yang sering terjadi cedera ankle ini, biasanya itu kan ada
ankle biasa gitu dok, kayak dia masih bisa jalan cuma sedikit terganggu. Terus pada saat ankle itu dia hanya diberikan sedikit treatment kayak di treatment di bagian yang terkena ankle-nya itu. Terus dia bermain lagi. Apakah seperti itu bisa jadi bahaya dok untuk apa namanya untuk dari ankle si orangnya itu dok? Ya, jadi itu saya beritahu ya bahwa penyembuhan itu nggak sempurna. Jadi dia harus rest ankle-nya dengan cara tidak napak. Berapa lama dok? Sampai nyambung. Tadi kan ada penyambungan tulang. Hematom sehari, inflamasi berapa hari? Bisa seminggu, tapi bisa memanjang, bisa 3 minggu. Baru regenerasi. Regenerasi berapa lama dok? Ya setelah minggu ketiga regenerasi itu. Berapa lama? Ya mungkin sekitar 3 bulan. Berapa pulih kekuatan lagi? Ya 6 bulan. Itu masalahnya. Karena ankle itu suka dianggap sepele. Belum 3 bulan dia udah main bola lagi. Ya bisa. Ntar lama-lama dia ngeluh sakit ankle-nya. Kenapa terjadi begitu? Karena penyembuhan jaringan ligamentum di ankle itu nggak sempurna. Penyembuhannya bersifat fibrosis. Jaringan yang fibrosis pasti nyeri. Kan tadi saya bilang 50% kasus ankle injury itu long sequelae. Long term, jangka panjang. Kalau saya sih nggak ada ampun. Ikutin buku aja. Kalau ankle injury pakai tongkat. Sampai sembuh. Kalau di Jakarta kita MRI aja. Kan enak ada MRI. Jelas ya, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih dokter. Menjawab pertanyaannya? Menjawab dokter. Terima kasih. Kan tadi sudah bilang ligamentum itu nggak bisa nyambung. Makanya pada ACL itu ligamentum ACL pada lutut kalau putus itu nggak disambung deh, diganti dengan tendon patella. Gitu. Nah ini ada artikel saya. Coba saya mau istirahat 3 menit aja deh. Kalian buka ini apa? Jurnal kedokteran Syah Kuala. Nanti diklik ya. Bisa dia? Bisa. Coba Anda buka. Jurnal kedokteran Syah Kuala. Ini ada artikel saya. Saya istirahat sebentar minum. Bisa ya? Bisa dia ya? Coba diklik PDF-nya. Baik dok.
Udah ketemu artikelnya? Coba diklik. Farhan, diklik PDF-nya. Sudah, Dok. Iya. Itu buat bekal nanti tutorial ya. Oke. Ada pertanyaan dari artikel tadi? Ada pertanyaan, Sahat? Jadi yang paling suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Yang paling sering itu adalah lateral ya. Ini talo, ini tulang talus, ini fibula. Tapi yang anterior, yang posterior juga ada. Jadi dia plantar fleksi, dia ke bawah gitu. Dia ke bawah gitu kakinya, terus ke dalam. Itu apa? Plantar fleksi dan inversi. Ya, gitu. Dalam. Sehingga ini robek. Ini paling sering. Jadi gejalanya ya bengkak, nyari tekan, gerakan sendinya terbatas. Terus diagnosisnya kalau mau pasti pakai USG atau pakai MRI. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya. Saya Alivinda NLP 074, izin bertanya, dok. Tadi kalau untuk tindakan pembedahan itu yang diperbaiki berarti apanya, bagian apanya ya, dok? Ligamentumnya. Jadi kalau dia putus total, disambung jahit. Kalau parsial itu kita nggak nyambung, kita pakai gips aja, pakai sepatu supaya dia nggak gerak-gerak. Jadi operasi pada ligamentum kalau putus total, kalau putus sebagian aja sih nggak dioperasi, nggak disambung. Itu ya. Apa itu menjawab pertanyaannya? Iya, baik dokter. Izin dok, untuk penyambungannya sendiri itu seperti apa ya dok? Kalau putus ya dibuka aja kulitnya, dicari ligamentumnya, terus disambung pakai benang khusus. Dijahit seperti kamu kan ada pelajaran jahit tuh, hacking ya, sama aja. Cuma bedanya saya di dalam, di bawah kulit. Kamu di kulit ya. Gitu ya. Jelas? Jelas dokter, terima kasih Tapi dok. hanya yang total loh. Kalau ruptur total, kalau ruptur parsial sih nggak usah. Kecuali dia atlet ya, ingin cepat main ya, sambung. Itu ya. Oke. Ini kalau mau beli, buku saya ada di Gramedia nih. Buku kedokteran olahraga. Murah, harganya 50.000. Saya cek di Shopee malah naik 50.000. Di Gramedia ada ya.